Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum Arofatin, NIM 181101173. Nah, di sini saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan melakukan analisis artikel yang saya ambil, yaitu berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika SPLDV melalui Implementasi Pembelajaran Kooperatif Tutor Sebaya bagi siswa kelas 8D SMP Negeri 5 Sragen semester 1 tahun 2008-2009. Penulisnya yaitu Sukamti, afiliasinya yaitu dari SMP Negeri 5 Sragen. Link bisa dilihat di bawah ini. Baik, saya akan menganalisis artikel yang pertama, yaitu dari masalah penelitian. Nah, masalah penelitian dari artikel yang saya ambil ini dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 8D Negeri 5 Sragen ini dalam pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel matematika masih banyak yang di bawah KKM. Nah, terutama dalam menyelesaikan soal-soal. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika tersebut, yaitu melalui implementasi pembelajaran kooperatif dengan tutor sebaya. Kemudian rumusan masalahnya. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan belajar siswa kelas 8D SMP Negeri 5 Sragen tahun pelajaran 2008-2009 dalam menyelesaikan soal-soal pada materi pokok SPLDV melalui implementasi pembelajaran kooperatif dengan tutor sebaya. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas 8D SMP Negeri 5 Sragen tahun pelajaran 2008-2009 dalam menyelesaikan soal-soal pada materi pokok SPLDV melalui implementasi pembelajaran kooperatif dengan tutor sebaya. Nah, kemudian indikator keberhasilannya. Nah, indikator keberhasilan dari penelitian ini yaitu jika sekurang-kurangnya 85% siswa memperoleh nilai minimal 65 dengan rentang nilai 0 sampai 100. Meningkatnya siswa dalam proses pembelajaran yaitu jika skor aktivitas siswa minimal mencapai 75%. Model dan pola pembelajaran. Pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik non-tes. Nah, teknik tes itu meliputi ulangan akhir siklus 1 dan akhir siklus 2. Sedangkan teknik non-tes itu meliputi observasi aktivitas siswa, observasi terhadap pembelajaran guru, dan angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran guru. Nah, prosedur yang digunakan ini meliputi 4 kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu ada perencanaan, ada tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi model ini itu menggunakan model Kurt-Lewin. Langkah perencanaan pada proses tindakan siklus 1 maupun proses pada tindakan siklus 2 itu menggunakan langkah perencanaan yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama ada silabus, rencana pembelajaran, kemudian sistem penilaian dan instrumen penilaian, kemudian pelaksanaan penelitian. Nah, pada pelaksanaan penelitian proses tindakan siklus 1 ataupun siklus 2, siswa diberikan penjelasan oleh guru tentang tugas yang akan diberikan oleh guru dan harus diselesaikan siswa dengan cara diskusi kelompok yang beranggotakan 6-7 anak. Pada kegiatan ini belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tutor sebaya. Penilaian dalam penelitian ini adalah observasi aktivitas siswa, observasi aktivitas guru, serta angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran guru. Sebagai tolak ukur penelitian ini apabila rata-rata nilai ulangan harian siswa dalam kelas itu mencapai di atas KKM. Kemudian analisis data. Dapat dinyatakan bahwa pembelajaran materi SPLDV melalui implementasi pembelajaran kooperatif tutor sebaya bagi siswa kelas 8D SMP Negeri 5 Sragen dapat terlihat yaitu dalam kegiatan pembelajaran mulai dari siklus 1 analisis diskusi kelompok diperoleh hasil dengan tertinggi 85 dan nilai terendah 50. Hal ini berarti nilai hasil diskusi kelompok belum seperti yang diharapkan.
Berdasarkan analisis siklus 1, hasil evaluasi mandiri diperoleh hasil dengan rata-rata 66,13 dan persentase ketuntasan 62,50%. Berarti nilai hasil belajar siswa itu belum seperti yang diharapkan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran siklus 2, hasil observasi terhadap guru presentase skor itu 90%, artinya secara keseluruhan hasil observasi itu sangat baik. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan siklus 1. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa dalam kelompok keaktifan dalam berdiskusi, keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi sudah baik. Persentase skor itu 82%, artinya secara keseluruhan hasil observasi siswa itu sangat baik. Kemudian berdasarkan analisis siklus 2, hasil evaluasi mandiri diperoleh hasil dengan rata-rata 77,88 dan persentase ketuntasan itu 87,50%. Hal ini menunjukkan hasil belajar sudah mencapai harapan. Kemudian penyajian data. Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini akan menghasilkan suatu hasil dari penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahapan yang berupa siklus-siklus pembelajaran yang dilakukan. Nah, dalam penelitian belajar ini dilakukan dalam 2 siklus sebagaimana diuraikan. Yang pertama yaitu yang perlu dipersiapkan, yaitu ada silabus, rencana pembelajaran, sistem penilaian, dan instrumen penilaian. Kemudian pelaksanaan tindakan. Nah, pada tahap ini itu siswa diberikan penjelasan tugas yang harus diselesaikan secara diskusi kelompok yang terdiri dari 6-7 siswa. Nah, pada pembelajaran ini belum menggunakan model pembelajaran kooperatif sebaya. Nah, kemudian observasi. Observasi ini dilakukan bersama dengan tindakan penelitian, meneliti kecermatan dan aktivitas siswa dalam diskusi kelompok dengan membuat catatan lapangan yang digunakan pada saat refleksi. Kemudian tahap refleksi. Pada tahap ini diadakan refleksi dengan cara pemberian tes tertulis pada siswa hasil tes, dan observasi aktivitas siswa dijadikan dasar perbaikan dan perubahan pada siklus 2. Nah, kekurangan pada siklus 1 diupayakan untuk diperbaiki dan hal-hal yang baik dipertahankan dan ditingkatkan pada siklus berikutnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.